Kita mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, sampai hiburan seperti nonton bioskop atau pergi berlibur. Untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut, kita memerlukan yang namanya uang. Tapi sayangnya, tidak semua orang mempunyai uang. Mereka yang lahir dari orang tua yang kaya akan mewarisi kekayaan, dan anak yang lahir dari orang miskin akan mewarisi kemiskinan tersebut. Lantas, apakah anak yang lahir dari orang miskin tidak bisa keluar dari jerat kemiskinan? Di internet ataupun di TV, pasti kita pernah melihat orang-orang yang rasanya uangnya gak habis-habis, udah kayak sultan. Tapi di sisi lain, kita juga melihat kebalikannya, banyak orang-orang miskin yang kurang beruntung seperti para sultan ini. Ini pun biasanya berlanjut. Anak orang kaya seringnya otomatis jadi orang kaya, dan anak dari orang tua yang kurang mampu alias miskin, seringkali nasibnya kurang beruntung alias ikut miskin. Penelitian terbaru Lembaga Riset Semeru Institute menunjukkan bahwa anak yang lahir dari keluarga miskin cenderung berpenghasilan lebih rendah ketika mereka dewasa. Penelitian yang telah dipublikasikan di makalah internasional Asian Development Bank atau ADB menunjukkan pendapatan anak-anak miskin setelah dewasa 87% lebih rendah dibanding mereka yang sejak anak-anak tidak tinggal di keluarga miskin. Menariknya, ketika riset ini dirilis ke publik, beberapa pihak menyaksikan hasil penelitian tersebut. Beberapa menampik hasil riset ini dan memilih percaya bahwa anak yang miskin bisa saja terlepas dari jerat kemiskinan ketika mereka bekerja keras. Tapi pertanyaan yang sebenarnya, apakah dengan bekerja keras saja akan mampu keluar dari jerat kemiskinan? Jika jawabannya ya, apakah orang seperti ini, dan ini kurang bekerja keras? Apakah mereka sudah kaya? Cara konglomerasi dan orang-orang kaya untuk memutar uangnya itu gak kayak kita. Walaupun di tipe kelima nanti banyak yang gak bisa ngelakuin, tapi setidaknya kalian tahu bagaimana cara atau konsep uang bekerja, bahkan uang orang lain bekerja untuk kalian. Inilah 5 tipe orang untuk menjadi kaya. Lower class. Orang tipe ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja. Dalam pekerjaannya, mereka mendapatkan upah rendah dan mungkin menerima bantuan sosial dari pemerintah. Rata-rata golongan ini untuk membeli barang yang mereka belum mampu dengan cara berhutang. Jadi jalan keuangannya itu gini, misalnya mau punya handphone, mereka akan berhutang. Lalu mereka bekerja mati-matian untuk membayar hutang di setiap bulannya. Mereka pakai active income untuk kebutuhan hidupnya. Terus mau punya motor, mereka berhutang lagi, dan begitu seterusnya. Ya, memang mereka mempunyai barang, tapi selama hidupnya akan terlilit utang. Jalan keuangan ini itu bahaya banget. Kalau tiba-tiba nggak ada active income, resikonya bukan cuma tidak punya uang, tapi bisa sampai minus. Lower middle class biasanya memiliki pekerjaan yang stabil, namun mungkin mengalami ketidakpastian ekonomi dari waktu ke waktu. Meskipun memiliki kestabilan relatif dalam pendapatan, mereka mungkin masih perlu berhemat dan mengatur keuangan dengan cermat. Golongan lower middle class ini untuk mendapatkan suatu barang mereka lebih bijak dari golongan lower class.
Mereka menerapkan istilah menabung pangkal kaya. Jadi mereka kerja, dapat uang lalu ditabung. Setelah mempunyai uang yang cukup barulah beli handphone. Nabung, lalu beli motor. Kenyataannya menabung gak bakal bikin kaya, karena siklusnya hanya nabung dan beli barang. Nabung lagi, beli barang lagi. Dapat uang, terus uangnya dihabisin, dan itu berulang-ulang. Resiko terbesar golongan ini ketika aktif income-nya terputus, misalnya di PHK. Mereka cuma tidak mempunyai uang, tapi setidaknya gak sampai minus. Golongan middle class ini untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka udah beda jauh sama dua tipe golongan sebelumnya. Mereka mengelola uang dengan lebih bijak, membuat anggaran dan menabung untuk keperluan mendesak dan masa pensiun. Jadi golongan middle class ini udah membuat anggaran dalam finansialnya. Mereka udah tahu yang namanya dana darurat dan dana pensiun. Jadi proses keuangannya itu gini, mereka nabung-nabung, terus beli barang. Tapi tidak semua uang tabungannya dihabisin buat beli barang. Mereka udah membuat anggaran berapa persen untuk beli barang dan berapa persen untuk disimpan, dan proses ini berulang terus. Ya, memang menabung gak membuat mereka kaya, tapi setidaknya gak buat mereka miskin. Kalau di golongan sebelumnya mereka nabung-nabung dibagi dua, satu beli barang dan yang satu ditahan untuk dana darurat atau dana pensiun. Tapi untuk golongan upper middle class ini gak cuman membuat anggaran dana darurat atau dana pensiun. Mereka udah mulai berpikir gimana caranya agar dana yang dimilikinya mampu menghasilkan uang lagi tanpa bekerja, alias jadi passive income. Jadi pengelola keuangannya itu gini, mereka nabung, sebagian ditahan dan sebagian lagi dikeluarin. Nah, uniknya tipe upper middle class ini untuk pengeluaran mereka akan membagi menjadi dua bagian. Yang pertama pengeluaran konsumtif dan yang kedua pengeluaran produktif. Pengeluaran produktif inilah yang akan menghasilkan uang lagi. Misalnya bisa berupa investment, bisa saham, emas sampai properti. Tipe orang-orang ini berproses untuk menjadi lebih kaya dengan cara investment. Jadi nggak ngebiarin uang mereka hanya tidur di bank. Upper class di tipe kelima ini mempunyai resiko yang sangat besar, tapi juga mempunyai keuntungan yang maksimal. Tipe ini bukan cuma uang kalian bekerja untuk kalian, tapi uang orang lain bekerja untuk kalian. Contohnya itu gini, kalian mau bisnis kos-kosan dengan anggaran beli tanah 500 juta dan bangunan 500 juta. Daripada uang 1M itu habis seketika, mending kalian beli tanah 500 juta, terus tanah tersebut dijadikan jaminan ke bank untuk ambil utang. Lalu uang dari bank tersebut dibuat untuk membangun kos-kosan. Uang kalian 500 juta yang seharusnya dibuat untuk membangun kos-kosan bisa dipecah lagi. 250 juta untuk invest di saham dan 250 juta lagi bisa untuk membangun bisnis. Jadi sumber pendapatan kalian itu menjadi 3, dari bisnis, invest, dan sewa kos. Itu hanya sebuah contoh, tapi yang paling penting yaitu kalian bisa cari uang. Kalian bisa manage uang, uang kalian bisa bekerja untuk kalian, dan uang orang lain bisa bekerja untuk kalian. Dari kelima tipe di atas, yang paling penting bukan tipe ketiga, 4, atau kelima. Tapi yang paling penting di sini yaitu ada uangnya ya.